Baik, kali ini saya akan berbagi mengenai bagaimana cara melaporkan SPT khusus bagi pegawai negeri sipil, kemudian TNI, Polri, maupun pensiunan, gitu ya. Nah, jadi pertama-tama kita akan masuk ke website DJP online. Bisa dicari di Google ya, masuk di website ini. Kemudian terlebih dahulu kita harus menyiapkan bukti potong PPh pasal 21. Ini biasanya pasti sudah diberikan oleh bendaharawan masing-masing instansi, sehingga ini penting banget untuk sebagai dasar kita mengisi atau membuat laporan SPT kita. Nah, kalau sudah masuk di sini, pertama kita akan memasukkan NPWP dan juga kata sandi, lalu klik login. Nah, kita pilih lapor, kemudian di sini akan ada dua menu, yaitu pilihan untuk menggunakan e-form atau menggunakan e-filing. Nah, saya menyarankan untuk dipilih menggunakan e-filing karena ini lebih mudah. Kita klik. Nah, kemudian kita klik buat SPT. Ya, ini adalah arsip-arsip SPT yang sudah kita laporkan. Nah, lalu ada pertanyaan apakah Anda menjalankan usaha atau pekerjaan bebas? Kita jawab tidak, karena kita adalah pegawai negeri sipil dan bukan pengusaha ya. Lalu apakah Anda seorang suami atau istri yang menjalankan kewajiban perpajakan terpisah dan seterusnya ini? Karena kebetulan saya dan suami punya NPWP sendiri-sendiri dengan nomor yang berbeda dan menjalankan kewajiban perpajakan masing-masing, sehingga saya pilih ya. Tapi kalau kalian misalnya NPWP antara suami dan istri itu sama, maka pilih yang tidak. Nah, ini akan saya pilih dengan bentuk formulir. Lalu tinggal kita klik. Nah, kemudian ini untuk tahun pajak kita pastikan klik 2021. Lalu statusnya adalah normal. Kita klik berikutnya akan muncul menu atau informasi seperti ini. Nah, ini adalah untuk seluruh PPh yang dipotong, baik itu PPh 21, 22, 23, PPh pasal 4. Nah, ini misalnya kita dapat honor, kemudian sudah dipotong PPh, maka secara otomatis akan terkoneksi di sini, sehingga di sini dipilih ya. Lalu klik OK. Kemudian di bagian A, ini untuk penghasilan yang dikenakan PPh final dan atau bersifat final. Kalau misalnya ada di sini penghasilan-penghasilan yang bersifat final bisa ditambahkan, gitu ya. Misalnya kalau ada yang menyewakan ruko dan seterusnya, kalau misalnya sudah dipotong atau dikenakan PPh final, nah bisa ditambahkan dengan bukti potong yang dimiliki, tetapi kalau tidak kita lanjut ke daftar harta. Nah, ini caranya adalah tinggal klik harta pada SPT tahun lalu. Kita klik seperti ini. Nah, kemudian kita cek apakah masih sama atau tidak. Kalau misalnya masih sama, berarti kita gunakan, tetapi kalau sudah berubah, kita tinggal misalnya ini sudah tidak ada, kita hapus. Kemudian misalnya ada tambahan, tinggal kita tambah di sini. Kemudian kode hartanya ini kita tinggal memilih. Nah, misalnya ini ya, misalnya 5 gram. Lalu tahun perolehan tahun 2021,
untuk harga perolehan pada waktu itu adalah sebesar 4.500.000. Sudah, kemudian kita lanjut ke daftar utang kalau ada. Nah, kita cek pada utang SPT tahun lalu. Nah, tidak ada utang. Kalau ada silahkan bisa ditambahkan di sini. Kalau tidak, kita lanjut ke daftar tanggungan. Nah, kita pastikan untuk tanggungan di sini itu sama dengan status kita di sini. Nah, ini ya statusnya tidak kawin, tanggungannya 0 karena ini meskipun sebenarnya kawin atau sudah menikah, sudah berkeluarga, tetapi karena penghasilan istri itu di sendiri-sendiri, sehingga pastikan ini sama dengan yang ada di bukti potong ini supaya nanti tidak terjadi lebih bayar ataupun kurang bayar. Klik selanjutnya. Nah, kemudian ini ada atau tidak penghasilan neto dalam negeri lain, tidak termasuk penghasilan yang sudah dikenakan PPh final. Nah, kita lanjut ke bagian B karena tidak ada di sini. Kemudian penghasilan yang tidak termasuk objek pajak. Nah, karena ini sedang sekolah maka dapat beasiswa. Kita tulis di sini. Lalu kita lanjut ke bukti potong. Nah, ini kalau ada daftar pemotong atau pemungut PPh oleh pihak lain dan PPh yang ditanggung oleh pemerintah. Nah, ini datanya kita akan gunakan data yang dari ini ya, bukti potong PPh pasal 21 yang kita terima. Gitu. Nah, ini NPWP ini akan kita masukkan. Nah, jadi nanti dia otomatis akan, nah ini ya PPh pasal 21 jenisnya, kemudian NPWP pemungut, kita langsung tab. Nah, ini namanya itu sudah otomatis nanti akan keluar kalau kita mengisikan NPWP dengan benar. Nah, lalu nomor bukti potong, kita tulis misalnya nomor 001, lalu tanggal bukti potong, nah kita ambil dari sini, yaitu 3 Januari 2022. Nah, kita klik di sini. Nah, kemudian jumlah yang dipotong atau dipungut. Nah, misalnya di sini, nah ini ya, di nomor 19 ini jumlah PPh 21 yang telah dipotong, nah ini 0. Gitu. Kalau misalnya di sini ada isinya, nah ini ditulis sesuai dengan nominal yang ada di sini. Nah, lalu kita simpan. Oke, kemudian kita klik selanjutnya. Nah, ini klik yang tidak kawin, lalu lanjut ke A. Nah, ini kita isikan di sini penghasilan neto dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan. Nah, kita ambilkan dari sini. Ini kita ambil yang sudah di paling bawah penghasilan di sini ya. Jumlah penghasilan neto itu angka ini 40.406 ini. Nah, oke. Ini penghasilan luar negeri tidak ada.
Kemudian zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib tidak ada. Kita lanjut. Nah, ini untuk PTKP ini sesuaikan dengan yang ada di sini. Nah, ini ya, sesuaikan dengan di sini. Kalau misalnya ini belum betul, silahkan bisa Bapak Ibu melaporkan ke bendaharawan masing-masing instansi. Nah, ini nanti akan diperbaiki untuk apa namanya, pembuatan bukti potong tahun berikutnya. Kemudian ini sudah betul, sudah sesuai. Lalu penghasilan kena pajaknya 0, kita lanjut ke C, ini 0 semua. Apa namanya? Isinya 0, lanjut ke D. Lalu di sini kredit pajak dan seterusnya ini 0. Kemudian PPh yang dibayar sendiri juga 0. Lanjut ke E. Nah, di sini PPh kurang atau lebih bayar nihil, gitu ya. Jadi sama dengan yang ada di sini yaitu nihil. Ini lanjut dipilih ini, kemudian ini 0 ya, karena memang tidak ada di sini. Lalu lanjut ke pernyataan. Nah, di pernyataan ini klik dengan setuju, lalu klik selanjutnya. Nah, ini diperiksa kembali jenis formulir itu adalah 1770S, kemudian tahun pajak. Nah, ini ada juga yang menggunakan SS untuk yang penghasilan kurang dari 60 juta, ya, menggunakan yang SS atau sangat sederhana. Lalu ini status SPT-nya nihil. Kemudian catatannya ini sudah otomatis keluar dari apa namanya sistem. Kalau semua sudah terisi maka lengkap gitu ya. Nah, jangan lupa nanti ambil kode verifikasi di sini. Nah, klik di sini, ini nanti akan masuk ke email teman-teman semua. Atau kalau misalnya mau dimasukkan ke SMS, ya bisa. Nah, ini pilihan ya, bisa masuk SMS atau masuk ke email. Klik OK. Nah, kemudian kita tinggal buka tadi yang kita pilih, entah itu SMS atau email, kita masukkan kode verifikasi. Nah, penghasilan Anda di bawah PTKP. Nah, ini sebenarnya bisa mendaftarkan untuk wajib pajak non efektif. Nah, kalau mau misalnya supaya tidak lapor-lapor lagi, bisa mengajukan di sini, ini tinggal unduh di sini. Tapi karena apa namanya, kita itu sebagai PNS aktif, sehingga kita tidak memilih ini karena ada kemungkinan kita nanti sebentar lagi akan memperoleh kenaikan gaji dan seterusnya, gitu ya. Lalu kita tutup. Nah, kita nanti diminta untuk mengisi survei ini. Nah, kita klik puas. Nah, kemudian sudah di sini terlaporkan dengan status nihil, gitu ya. Sudah selesai, sangat mudah sekali.